Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serinda Novendri Durisa dari kelompok 12. Kami akan memulai presentasi kelompok kami. Penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh Sari Nauli Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 12 akan membacakan hasil kritikan saya yang judul karya ilmiah. Definisi karya ilmiah menurut para ahli. 1. Munawar Samsudin. Tulisan ilmiah adalah naskah yang membahas suatu masalah tertentu atas dasar konsepsi keilmuan tertentu dengan memilih metode penyajian secara utuh, teratur, dan konsisten. 2. Menurut Jamila dan Samsuri Rizal, memaparkan bahwa ragam karya ilmiah terdiri atas beberapa jenis berdasarkan fungsinya. 3. Menurut Prof. Wijoyo mengatakan bahwa karangan ilmiah adalah karang ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan tulisan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Dan menurut para ahli yang lainnya seperti Dwi Loka dan Riana Mariadi dalam karun jenis-jenis karya ilmiah. 1. Artikel memiliki pengertian sebagai ilmu yang berisi pendapat terhadap masalah atau topik yang berdasarkan teori yang ada. 2. Makalah sebagai artian karya tulis ilmiah yang kajiannya masalahnya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. 3. Paper adalah suatu jenis karya ilmiah yang banyak dijadikan tugas di kalangan mahasiswa. Konten yang dijadikan paper hampir mirip dengan artikel ilmiah, namun tanpa adanya tata cara penulisan seperti bab dan subbab. Skripsi berkaitan erat dengan mahasiswa karena menjadi syarat wajib untuk kelulusan. Dalam penulisan skripsi menggunakan dua metode, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah metode yang menggunakan deskripsi atau penjabaran dari sebuah topik permasalahan. Sementara itu, penelitian kuantitatif yaitu metode yang condong pada deskripsi. Yang kelima, tesis. Tesis hampir mirip dengan skripsi. Bedanya, tesis diperuntukkan untuk mahasiswa pasca sarjana sebagai syarat wajib untuk kelulusan atau menyelesaikan studinya. Jika skripsi ditulis berdasarkan pendapat subjektif dan dilandasi teori yang berlaku, tesis ditulis dengan menyajikan analisis lebih mendalam menggunakan teori. 6. Disertasi. Seperti yang kita ketahui, jenjang pendidikan perkuliahan dibagi menjadi beberapa strata, yaitu strata 1 alias S1, strata 2 alias S2, strata 3 yakni S3. Strata S1 dan S2 diwajibkan untuk menciptakan karya ilmiah berupa tesis atau skripsi. Sedangkan disertasi diperuntukkan untuk mahasiswa program S3 untuk meraih gelar doktornya. Sedangkan di luar negeri, gelar ini menggunakan predikat internasional, yaitu PhD. Berikutnya jenis-jenis karya semi ilmiah. Yang pertama, artikel. Artikel adalah suatu karya tulis yang lengkap dan terdapat dalam majalah, surat kabar, dan media massa lainnya. Yang kedua, editorial. Editorial adalah salah satu rubrik khusus yang berada pada media massa, pada media cetak, yang di dalamnya berisi tanggapan dari pihak media terhadap suatu isu yang terjadi di dalam masyarakat. Selanjutnya, resensi. Resensi adalah ulasan sebuah buku, film, atau lagu yang semuanya diulas mulai dari kelebihan sampai kekurangannya. Kemudian, opini. Opini adalah karangan yang berisi pendapat subjektif seseorang terhadap peristiwa atau isu yang berkaitan dengan diperkuat dengan isu dan fakta, serta data. Jenis-jenis karya non-ilmiah. Pertama, cerpen, suatu bentuk narasi aktif, cerita pendek yang cenderung padat dan langsung pada tujuannya. Kemudian, ada dongeng, suatu kisah yang diangkat dari pemikiran fiktif maupun kisah nyata. Yang ketiga, ada roman, adalah karya sastra yang berbentuk dalam prosa atau gajaran yang berisi perbuatan perilaku menurut watak masing-masingnya.
Selanjutnya ada novel, sebuah karya prosa, fiksi prosa yang tertulis dan naratif, biasanya dalam bentuk cerita. Yang terakhir ada drama, suatu bentuk karya sastra yang memiliki bagian yang diperankan oleh aktor maupun aktris. Berikut ada beberapa contoh dari karya ilmiah. Nama Rehan Sumecer, nomor BP 2010821015, jurusan Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen mengampu mata kuliah, Ibu Ria Febrima, SSM Hum. A. Dalam sistematis, persamaan menyajikan data netral dan objektif, perbedaan bersifat harus diterima dan dapat dimaknai, atau bahasa yang baku. B. Diksi atau pilihan kata, mencapai target komunikasi yang efektif, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. C. Ejaan, perbedaannya menggunakan kalimat efektif, bahasa yang baku, persamaan tidak memiliki struktur bahasa yang lengkap. D. Kata hubung, dalam karya ilmiah digunakan sebagai penghubung atau menghubungkan kata dengan kata klausa, bahkan kalimat dengan kalimat. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.